Jadi jangan melakukan sesuatu tapi tidak dapat apa-apa, seperti kita meneteskan air di atas daun talas. Bukan kita berharap berarti ya biar bermanfaat intinya, terutama buat seluruh umat. Jadi kadang orang terlena dengan apa yang dia lihat, terlena dengan apa yang dia dengar dari telinga, terlena dengan apa yang mereka ucapkan, tapi tidak melihat sejatinya. Karena kebenaran itu hanya milik Tuhan. Yang menilai itu Tuhan, bukan manusia-manusia yang seperti itu. Ibadah itu kaitannya bukan dengan manusia, tapi hamba dengan Tuhannya. Yang mengerti ya Tuhannya. Maaf kalau agak keras. Aduh, harus gitu memang, Mbak. Luar biasa sekali. Itulah kemudian banyak fakta orang-orang yang mendedikasikan hidupnya untuk menolong orang lain terus tanpa pamrih, kadang mendapatkan keajaiban-keajaiban dari Tuhan secara langsung ya, Mbak. Iya, betul sekali. Ya. Tapi maaf, bukan berarti peribadatan yang mereka lakukan itu salah. Karena itu sebuah tuntunan agar bisa menjalankan, agar bisa melakukan apa yang diperintahkan. Tahapan-tahapan. Bertahap dari tangga naik ke tangga 1, tangga 2, tangga 3 dan seterusnya. Ya, bukan berarti orang yang beribadah itu salah. Itu sangat penting sekali beribadah karena itu memang dianjurkan. Tapi ada kaitannya, ada salah satu ya, yang mana dia itu tidak memandang. Kadang kan begini ya, yang ada itu. Saya beragama agar dipandang orang. Oh iya, betul. Ya, tidak ada kaitannya dengan Tuhan, hanya berkaitan dengan manusia. Diri sendiri terutama. Terutama mementingkan dirinya sendiri, agar saya hidup bahagia nanti kelak. Orang luhur itu tidak mementingkan dirinya sendiri. Iya. Makanya orang yang bisa disebut para nabi itu karena dia memikirkan banyak nasibnya banyak orang. Betul sekali. Dan zaman nabi sudah berakhir loh ya. Pasti ada kelanjutannya. Benar. Kalau di Arab itu nabi, kalau di Jawa itu apa? Bahasanya beda. Maka ada sebuah bahasa. Nabi itu banyak sekali. Tapi kalau di Jawa waktu itu tidak disebut nabi karena bahasanya beda. Begitu yang Simbah tahu nabi. Di sana itu bahasanya ini, di sini bahasanya ini. Iya, Mbak. Ya. Paham. Di sana bahasanya Robi, di sini bahasanya Tuhan atau Gusti, hanya beda bahasa. Iya. Begitu kira-kira yang bisa Simbah sampaikan. Ya. Nah, bagi yang beragama seperti Simbah beragama, ya lakukan peribadatan sesuai agamanya masing-masing. Jangan sampai saling mencela. Betul. Tapi saat tradisi kita, Mbah, ritualitas kita sebagai orang Jawa itu kita disesat-sesatkan. Sarannya Simbah bagaimana menghadapi perbedaan orang-orang seperti itu, Mbah? Menghadapi perbedaan itu seperti ini sih ya, Mas ya. Di dalam diri kita, di tubuh kita pastikan berbeda-beda ya. Ada kepala, ada tangan, ada hidung, ada telinga, kan berbeda-beda ya. Tapi mereka bersatu padu. Ya. Saya ngambil ini bukan kebutuhan tangan. Saya minum bukan kebutuhan mulut. Saya pertama sebelum mengambil memandang pakai mata, bukan kebutuhan mata, tapi untuk kebersamaan. Paham yang saya sampaikan? Iya, paham. Ayo bersama-sama. Kita itu Indonesia. Bersama-sama, bersatu padu. Berarti konkretnya berspiritual
itu jangan hanya teori tapi langsung pada laku. Ya. Pikirkan banyak orang, tolong orang, berbuat baik sebanyak-banyaknya. Cukup ya Mbak ya? Ya sebenarnya semua itu pasti ada tingkat ya. Gitu ya. Perjalanan itu kan. Tapi itu ada. substansi sebenarnya ya. Ada yang disuruh berendam, ya harus lakukan perendaman karena dia belum bisa mengupas ya. Ada yang suruh berpuasa, cuman menghilangkan makan ya. Ya kan begitu kan. Tapi kan di dalamnya itu ada sebenarnya puasa itu untuk apa? Kan rinciannya pasti ada. Bukankah begitu? Jadi jangan melakukan sesuatu tapi tidak dapat apa-apa, seperti kita meneteskan air di atas daun talas. Bukan kita berharap berarti ya biar bermanfaat intinya, terutama buat seluruh umat. Tapi kalau misal kayak pencerahan ini Mbah, pencerahan yang Simbah dapatkan itu, kok tiba-tiba aku terus paham ini gitu. Pernah nggak sih mengalami fase-fase seperti itu, dan itu terjadi pada saat mimpi atau pada saat apa kira-kira Mbah? Maaf, ini agak dalam tapi ya kalau saya sampaikan ya. Sejatinya di dalam diri manusia ada sebuah cahaya, yang mana cahaya itu masih terkungkung oleh perbuatan-perbuatan kita, yang mana dia tidak akan bisa keluar. Ya, ketika itu hilang, maka cahaya itu akan keluar dan mewujudkan diri sebagai sosok yang bisa menjabarkan pada diri kita sendiri, dan itulah diri kita sendiri. Kembar, Mbak? Pastinya kembar, karena itu jati diri kita sendiri. Langkahnya untuk membuka tabir ya lewat budi atau perilaku, bukan hanya berkuar-kuar, ya. Tidak hanya kuar-kuar saja. Kalau mengadu domba, kalau saling membenturkan, bagaimana ini umat? Kasihan. Berarti kalau yang cahaya tadi itu juga yang Simbah bilang sifat ketuhanan itu tadi ada di situ ya? Betul sekali. Iya, karena itu jadi diri kita. Kalau saya ungkap karena itu hal yang gaib ya. Benar. Hal yang gaib tidak bisa dicerna dengan ini ya. Harus ini juga terbuka. Paham saya Mbak. Karena Simbah juga berbicara ya. Maksudnya pernah berbicara kalau terkadang manusia itu karena melulu memakai logika, jadi tidak bisa mengetahui sebenarnya itu. Nah itu yang pernah dari yang punya channel algoritma alam ya, Senanang ya. Iya. Logika melumpuhkan iman ya. Iya, betul. Keyakinan. Ya, soalnya kalau saya berpikir kita kan melakukan segala sesuatu kan pakai logika ya. Betul sekali. Tapi kalau kita berdoa atau beribadah kan dipakai jiwa atau rasa ya. Beribadah itu kan tingkat-tingkatan ya. Oh iya. Tingkat ya, tingkat seorang anak kecil ngambilin koreknya bapaknya jatuh aja sudah itu termasuk berbakti ya. Jadi tingkat-tingkatan ya, sesuai level ya, levelnya masing-masing. Mohon maaf Mbak, saya kok menangkap sinyal dari Simbah tadi, kelihatannya miris sekali ketika melihat seseorang yang sudah ditokohkan, terus kemudian statement-statementnya justru membuat perpecahan di antara umat. Sesuatu yang nggak cocok dengan dirinya terus dikomentari. Harusnya kan sudah level tokoh. Ya dia seperti yang saya sampaikan di awal tadi, harus bisa nyamudro tadi lah. Miris ya Simbah melihat hal seperti itu ya? Dibilang miris sih sebenarnya tidak ya. Karena Simbah menyadari bahwa itu proses alam memang semakin lama semakin rusak. Setiap apapun juga semakin lama itu semakin rusak. Begitupun dengan moral ya. Ya ini hujan, bayang berhentiin. Ya yang berhentiin kok saya. Saya panik Mas Hendro tadi. Iya tadi hujan, tiba-tiba berhenti. Ya memang maunya berhenti kok. Iya. Jadi menarik. Jadi memang kuncinya melihat ke dalam diri juga ya Mbak. Betul, biar tidak istilahnya mumpung masih hidup ya. Kalau sudah terlalu tua, udah anggit-anggit itu ngoreksinya diri yang mau dibenerin itu terlalu banyak. Kalau tidak dari sekarang, iya Mbak. kapan mau dimulai?
Tapi sebenarnya dengan menjalani ibadah dan beragama pun juga bisa kan membenahi diri itu, membenarkan diri itu. Sangat bisa sekali. Karena agama itu adalah sebuah penuntun. Penuntun bagi orang-orang yang belum tahu ya. Ya. Soalnya memang yang saya tahu beberapa manusia itu beribadah, beragama, dia hanya dia tidak mengetahui makna dari apa yang dia doakan. Apakah itu benar mempengaruhi Maaf, diulangin. Maksud saya beberapa orang yang sepemahaman saya itu pada saat berdoa atau beribadah, dia itu tidak benar-benar memahami makna atau isi dari yang dia ibadahkan. Yeah. Jadi itu apakah benar mempengaruhi juga level untuk membenahi dirinya begitu. Jadi maksud saya, dia kalau ibadahnya nggak ngerti maksudnya apa, jadi dia tidak bisa membuat agama ini sebagai wadah untuk membenarkan dirinya gitu. Arahnya kan begini ya, setiap agama itu untuk menuju kebaikan, inti ya. Lalu dikaitkan dengan Tuhannya, ya toh, kan begitu ya. Ketika orang melakukan kebaikan dan kebaikan, lalu akhirnya semakin dekat pada Tuhannya. Bukan berarti sudah sudah merasa ya, atau sudah nyatu berketuhanan, kan belum ya, hanya masih mendekatkan ya. Bahasa mendekatkan itu seakan-akan Tuhan itu di luar ya. Ya, memang pada dasarnya begini, Tuhan itu agung ya, tidak terhingga agungnya dan tidak terbatas. Pada dasarnya seperti itu. Tapi itu semua itu tergambarkan di sini. Ini adalah wujud dunia kecil. Ini miniatur ya, miniatur dunia. Mikrokosmosnya ya, Mbak? Iya, betul sekali. Maka untuk lebih memudahkan ini, jangan kalau keluar kelamaan nyarinya. Ya, sekarang aja dicontohkan pakai GPS ya. Intinya diperkecil lah. Iya, Mbak. Saya kan kebetulan keliling ke beberapa daerah gitu ya, Mbak. Mendengar banyak masukan dari leluhur, akhir-akhir ini harus hati-hati, kondisi alam sudah tidak seperti dulu lagi. Ke depan bahkan ada buku yang mengatakan manusia kelak hanya akan disisakan berapa persen. Ya. Apakah kemudian Simba juga merasakan hal yang sama terkait dengan perubahan alam ini? Iya, Simba merasakan seperti itu. Dan itu masih bisa kita lurus-luruskan lalu tidak terjadi ya. Bisa kita bendung atau kita minimalisir. Betul sekali. Caranya, Mbak? Caranya, ayo semuanya sadar diri. Semuanya sadar diri. Udah gitu saja sih. Semua sadar diri dan memperbaiki budi pakarti. Betul sekali. Jangan membuat perbedaan, perpecahan. Iya, itu saya ibaratkan tadi di badan ya, di tubuh kita kan ya. Bekerja sama, ini berbeda kan. Ini sama-sama tangannya aja sudah berbeda kok. Ya toh? Sama-sama tangan ini sudah berbeda. Tapi dia bekerja sama, bersatu padu. Lalu menjadi sebuah kekuatan. Iya. Lalu kalau di Indonesia ini sudah nggak kamu salah ini, tangan kanan nyalain tangan kiri terus, ya nggak bisa bersatu padu. Ya, contoh simbolnya seperti itu. Kita itu satu. Indonesia, ayo bareng-bareng dibangun. Sama alam juga harus hati-hati, leluhur juga harus diuri-uri. Karena sekarang banyak orang kepaten leluhur, Mbak. Iya. Atau mungkin memang ada desain khusus yang sengaja memutuskan hubungan manusia Nusantara ini dengan leluhurnya mungkin barangkali.
rumus dunia sih Mas, memang Mas ya, itu sudah menjadi rumus dunia Iya, ya. iya. Yang mana belakangan ini kan banyak orang-orang yang mengangkat leluhur Jawanya ya. Memang yang tadinya terpendam sangat dalam sekali, semakin lama semakin tumbuh, Ini akan membesar terus, Mbah. akan semakin membesar. Masya Allah. Nggih, 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 nggih. Yang saya lihat seperti Nggih, itu. nggih, nggih, nggih. Tapi pasti melalui